Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam pasal 75-76. Karunia apa istidraj? 75. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapat karunia Allah, sedangkan engkau masih tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna, akan aku putar binasakan pelan-pelan mereka itu dengan jalan yang mereka tidak mengetahui. Syarah. Hikmah ini menjadi jawaban soal dari hikmah sebelumnya, yakni, kita tahu banyak yang tidak mensyukuri nikmat. Tetapi nikmatnya tidak hilang bahkan bertambah, maka musyonif menjawab dengan hikmah ini. Yaitu, itu semua istidraj dari Allah. Istidraj ialah mengulur, memberi terus-menerus supaya bertambah lupa kemudian dibinasakan, juga berarti memperdaya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka pintu bagi tiap-tiap sesuatu, hingga apabila mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tiba-tiba kami datangkan siksa atas mereka, maka mereka berputus asa. Qs. Al-An'am 44. Demikianlah sebuah ibarat istidraj, tiap-tiap seseorang berbuat dosa ditambah dengan nikmat. Dan dilupakan untuk meminta ampun istighfar, atas kesalahannya itu. Sebagian dari istidraj lagi yaitu dawuh musyonif berikut. 76. Setengah dari tanda kebodohan murid, jika ia berbuat salah dalam beradab kepada Allah lalu ditangguhkan hukumannya, lalu ia berkata, andai kata termasuk dosa tentu sudah diputuskan bantuan karunia, dan sudah dijauhkan. Ingatlah. Ada kalanya telah diputuskan bantuan karunia, dengan jalan yang ia tidak rasakan, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru, dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan padahal ia tidak mengetahui. Meskipun hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Syarah. Putusnya bantuan dari Allah adalah awal dari hijab. Jadi apabila murid sudah mulai terhijab sehingga ibadahnya tidak bisa hudur kepada Allah, itu menjadi sebab gugurnya murid dari perhatian Allah. Dan akan datang hijab dalam hatinya. Syekh Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang menunggu jenazah bersama orang-orang banyak yang akan disalatkan di Masjid Asy-Syuniziyah, tiba-tiba ada seorang pengemis miskin meminta-minta, maka dalam hatiku berkata, andaikan orang itu bekerja sedikit-sedikit supaya tidak meminta-minta, tentu akan lebih baik baginya. Dan ketika pada malam harinya, aku akan mengerjakan wirid yang biasa aku kerjakan pada tiap malam, terasa sangat berat dan tidak dapat berbuat apa-apa, sambil duduk akhirnya tertidurlah mataku. Tiba-tiba aku bermimpi, orang-orang datang membawa orang miskin itu di atas talam baki, dan orang-orang itu berkata kepadaku, makanlah daging orang ini sebab engkau telah menggibah padanya. Maka langsung aku terbangun dan sadar, dan aku tidak merasa gibah padanya, hanya tergerak dalam hati, tetapi aku diperintahkan meminta halal kepada orang itu, maka tiap hari aku berusaha mencari orang itu. Akhirnya bertemu di tepian sungai sedang mengambil daun-daunan yang rontok untuk dimakan dan ketika aku memberi salam kepadanya, langsung ia berkata, apakah kamu akan mengulangi lagi wahai Abul Qasim? Jawabku, tidak. Maka ia berkata, semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Tanda-tanda seseorang mendapat taufik itu ada 3. 1. Mudah mengerjakan amal kebaikan, padahal ia tidak berniat dan bukan tujuannya. 2. Berusaha untuk berbuat maksiat, tetapi selalu terhindar daripadanya. 3. Selalu terbuka baginya kebutuhan dan hajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan tanda-tanda seseorang yang dihinakan oleh Allah juga ada 3. 1. Sulit melakukan ibadah dan taat, padahal ia sudah berusaha sungguh-sungguh. 2. Mudah terjerumus ke dalam maksiat, padahal ia berusaha menghindarkannya. 3. Tertutupnya pintu kebutuhan atau hajat kepada Allah, sehingga merasa tidak perlu berdoa dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan telah mendidik aku sebaik-baik didikan dan menyuruhku melakukan akhlak yang sebaik-baiknya. Dalam satu ayat, ambillah hati mereka dengan suka memaafkan.
Dan anjurkan perbuatan-perbuatan yang baik dan mudah, abaikanlah orang-orang yang masih bodoh, jangan dituntut mereka yang masih bodoh itu. Seorang sufi kehilangan anak, hingga 3 hari tidak mendapat beritanya, maka ada orang yang berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak minta kepada Allah supaya mengembalikan anak itu kepadamu?" Jawab sang sufi, "Tantanganku terhadap putusan Allah itu akan lebih berat bagiku daripada hilangnya anak." Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Sesungguhnya aku menjadikan syahwat hanya untuk orang-orang yang lemah dari para hambaku, karena itu waspadalah jangan sampai hatimu tertawan oleh syahwat itu. Sebab seringan-ringan siksa untuknya ialah aku cabut manisnya rasa cinta kepadaku dari dalam hatinya." Dan dalam bagian lain Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, berpeganglah pada ajaranku, dan tahanlah nafsumu untuk ketenangan dirimu. Jangan sampai engkau tertipu daripadanya, niscaya engkau terhijab dari cintaku, putuskan syahwatmu untuk aku, sebab aku hanya memberikan syahwat itu untuk hambaku yang lemah, untuk apakah orang-orang yang kuat akan memuaskan syahwat? Padahal ia akan mengurangi kelezatan bermunajat kepadaku, sebab aku tidak merelakan dunia ini untuk kekasihku. Bahkan aku bersihkan ia daripadanya. Wahai Daud, jangan engkau mengadakan antaraku dengan engkau suatu alam yang dapat menghijab engkau karena mabuk pada alam itu daripada cinta kepadaku, mereka hanya perampok di tengah jalan terhadap hambaku yang baru berjalan. Usahakanlah untuk meninggalkan syahwat dengan banyak puasa. Wahai Daud, cintailah aku dengan memusuhi hawa nafsumu, dan tahanlah dari syahwatnya, niscaya engkau melihat kepadaku. Dan engkau akan dapat melihat yang terbuka antaraku dengan engkau." Syekh Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang soleh, kalau tidak melalui 6 rintangan. 1. Menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. 2. Menutup pintu nikmat, membuka pintu kesulitan. 3. Menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan. 4. Menutup pintu tidur, membuka pintu jaga. 5. Menutup pintu kekayaan, membuka pintu kemiskinan. 6. Menutup pintu harapan, membuka pintu siaga menghadapi maut. Syekh Ibrahim Al-Hawas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku di tengah perjalanan tiba-tiba merasa lapar, sehingga sampai di kota Arai, maka aku berkata dalam hati, di sini aku banyak sahabat. Maka jika aku bertemu tentu mereka akan menjamuku, maka ketika aku telah masuk ke dalam kota, tiba-tiba aku melihat perbuatan-perbuatan mungkar, maksiat, dan aku merasa berkewajiban mencegah kemungkaran. Tiba-tiba aku ditangkap dan dipukuli oleh orang-orang. Sehingga aku bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku dipukuli oleh semua orang padahal aku ini lapar? Tiba-tiba diingatkan dalam hatiku, engkau mendapat hukuman itu karena engkau mengharap dijamu oleh sahabat-sahabatmu. Firman Allah dalam salah satu wahyunya kepada Nabi Daud, alaihi salam, sesungguhnya seringan-ringan siksaku terhadap orang alim jika ia mengutamakan syahwatnya daripada cintaku. Maka aku haramkan daripada merasakan kelezatan bermunajat kepadaku. Sangat penting bagi murid. Al-Imam Kusyairi berkata, siapa saja yang menjadi murid salah satu guru sufi Thariqah, lalu menentang gurunya dengan hati, berarti dia sudah merusak perjanjiannya menjadi murid. Dan murid tersebut harus bertaubat. Apabila ada seorang salik yang bermaksud wusyul, tapi tidak bisa wusyul itu disebabkan menentang pada gurunya, karena guru sufi Thariqah yang sudah menetapi syarat itu menjadi penunjuk jalan bagi para murid. Bersambung. Pasal 77-79.